Oke, kembali lagi dengan saya Merlina atau biasa dipanggil dengan Lina. Baik, di sini ada materi tentang guru dan tugas-tugasnya seperti yang ada di video saya ya. Nah, ini adalah sebagian materinya. Nah, di sini ada guru. Nah, di sini peran guru atau tugas guru itu sebagai apa sih? Nah, di sini ada 8 poin ya. Nih, kelihatan nggak? Nah, maaf, sorry. Yang pertama itu mendidik. Nah, yang pertama mengajar. Yang pertama mengajar, yaitu mengajar guru menyampaikan materi pelajaran di kelas kepada seluruh peserta didik agar peserta didik itu dapat mengetahui sumber informasi atau keilmuannya di dalam kelas maupun materi. Yang kedua yaitu membimbing. Nah, membimbing, guru juga punya peran penting ya, yaitu membimbing siswa dalam memecahkan suatu masalah di kelas atau soal-soal di kelas. Tentunya juga harus diarahkan. Nah, mengarahkan di sini tentunya para peserta didik itu akan mengalami kesulitan ya dalam belajar. Misalnya dalam memecahkan suatu masalah, masalah yang sulit atau masalah yang belum dibahas. Nah, otomatis di situ siswa akan kebingungan bagaimana sih cara menyampaikannya. Maka di sini tugas guru yaitu mengarahkan bagaimana caranya, bagaimana seorang peserta didik itu bisa keluar dari masalahnya, maupun bukan dalam segi belajar saja tetapi dalam segi perilaku juga ya. Jadi peserta didik itu wajib diarahkan oleh gurunya agar tidak menyimpang ke hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya itu melatih. Di sini guru itu harus melatih kemampuan peserta didiknya. Untuk apa? Agar keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik atau kemampuannya itu bisa berkembang dengan optimal. Yang selanjutnya yaitu mendidik. Nah, mendidik di sini itu beda dengan mengajar ya tentunya. Mendidik itu adalah mengubah atau membantu perilaku peserta didik dari tadinya kurang baik perilakunya atau akhlaknya itu diarahkan kepada yang baik, yaitu mendidik atau memberikan motivasi atau memberikan materi-materi tentang kerohanian dan keagamaan dan lain sebagainya ya. Selanjutnya menilai baik buruknya perilaku peserta didik. Untuk apa? Untuk diarahkan ke jalur evaluasi. Nah, di sini nanti peran guru BK atau konselor ya, misalnya di sini itu untuk menggali apa sih kesulitan-kesulitan peserta didik dalam belajar. Apa sih yang mengakibatkan peserta didik itu mogok belajar, malas ke sekolah, malas-malasan dalam belajar dan lain sebagainya. Nah, justru peran guru itu bukan hanya mengajar, membimbing, tetapi juga keseluruhan, karena guru itu adalah orang tua di sekolahnya, pengganti orang tua. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, di sini kenapa saya selipkan gambar ini, karena di sini itu sebagai gambaran kalau misalnya guru itu di situ kan membimbing, mendidik. Nah, di samping mendidik itu tentunya guru itu harus mempunyai teladan yang baik yang akan nantinya dicontoh atau ditiru oleh peserta didiknya. Nah, ini gambaran anak-anak yang ceria kalau ke sekolah. Nah, itu berarti kenapa? Berarti gurunya itu profesional. Gurunya telah berhasil. Gurunya telah memberikan teladan yang baik kepada peserta didiknya. Sehingga dia bisa semangat belajar, gurunya bisa memotivasi dan juga bisa mengevaluasi peserta didik apa sih kesulitan-kesulitan yang dihadapi gitu. Nah, di sini kan ada mari kita ke sekolah. Selanjutnya yaitu mengajar. Nah, di sini berperan ya, justru emang di sini tuh emang tugas utamanya yaitu mengajarkan ilmu, mentransfer ilmu. Guru. Di sini guru juga harus mempunyai nilai kerohanian yang kuat. Gimana sih nilai kerohanian? Yaitu nilai religius. Kenapa? Karena menghadapi seseorang itu, menghadapi anak-anak yang bermasalah itu, kita bukan hanya
mempunyai pengetahuan umum saja, tetapi kita harus punya nilai religius, nilai agama. Karena kenapa? Karena jika nantinya kita menghadapi siswa, pasti beberapa sifat siswa itu sangat beragam. Nah, di situ kita diuji kesabaran dalam menghadapinya. Maka ada beberapa yang harus kita kuasai dalam menangani siswa. Selanjutnya yaitu melatih kemampuan atau membimbing para peserta didik. Nah, di sini membimbing apa? Misalnya anak-anak di sini ada pinter yang matematika. Nah, kita harus melatihnya agar kemampuannya itu bisa tercapai. Misalnya di sini ada yang mahir dalam seni. Nah, kita harus melatih, harus mendorong kemampuan dan keterampilan mereka supaya mereka bisa berkembang. Nah, kalau misalnya kita sudah sukses dalam menjalankan tugas-tugas kita, nah di sini akan terjalin rasa kepercayaan diri terhadap siswa di kelas. Mereka akan mempunyai sifat percaya diri yang kuat, dan mereka juga akan tentunya juga akan mudah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan, dan mereka juga akan semangat, tidak ada yang malas-malasan lagi ke sekolah. Selanjutnya yaitu ini, kita harus mengevaluasi dan kita harus bersikap ramah tamah. Kita harus bisa mengayomi dan menyayangi, dan justru dari kita ini, misalnya kita mempunyai sifat kasih sayang mahasiswa di sini, akan mudah kita arahkan seperti itu. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Dan ini hanya tugas mata kuliah saya ya. Kalau misalnya ada tambahan atau ada kritik dan saran, boleh di komen di bawah. Terima kasih.